Saudara, hujan dengan intensitas tinggi yang melanda sejak siang menyebabkan kawasan Batu Buswak, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat kembali dilanda banjir. Warga yang sebelumnya sempat pulang untuk memantau kondisi rumah kembali dievakuasi. Curah hujan tinggi kembali menyebabkan meluapnya Sungai Batang Kuranji pada Minggu sore. Luapan sungai kembali merendam kawasan permukiman warga di kawasan Batu Buswak, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Ketinggian air yang merendam permukiman warga mencapai 1 meter. Warga yang sebelumnya sempat kembali ke permukiman berlarian menyelamatkan diri ke lokasi perbukitan. Sebagian warga menyelamatkan diri ke huntara yang telah dibuat secara mandiri di kawasan ketinggian. Tapi kurang air ko 1,5 meter. Kali puncaknya ini pasti 2 meter puncak airnya. Dan kondisi rumah Bapak sudah terendam air ya? Rendam semuanya. Lebih lengkap dampak hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan banjir di kawasan Batu Buswak, Kota Padang, Sumatera Barat. Kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Rio Johannes di Padang, Sumatera Barat. Rio, warga sempat kembali ke permukimannya dan kembali saat ini banjir lumayan besar ya, cukup besar kalau saya lihat dari visual. Bagaimana kondisinya terkini dari sana sekarang? Ya, tadi memang sejak siang itu hujan melanda Kota Padang dengan intensitas yang cukup tinggi sehingga menyebabkan Sungai Batang Kuranji ini kembali meluap dan merendam pemukiman warga yang berada di kawasan Batu Buswak, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Untuk diketahui Radi, ini adalah banjir bandang yang keempat yang menerjang kawasan Batu Buswak ini. Sejak di tanggal 25 November lalu sampai saat ini, ini adalah yang keempat kalinya. Dan memang untuk kawasan pemukiman ini warga sudah tidak ada di sana karena mereka sudah diungsikan. Ada yang Oke. mengungsi di hunian sementara yang dibuat sendiri, ada yang sudah mengontrak di tempat lain yang aman. Nah, tadi memang sempat warga itu kembali ke kawasan pemukiman untuk memantau kondisi perumahan mereka pasca diterjang banjir bandang. Karena sejauh ini belum ada pembersihan yang dilakukan di sana, Radi. Alat berat yang dikerahkan, ada 4 unit alat berat yang dikerahkan itu masih fokus untuk melakukan normalisasi sungai. Karena aliran sungai ini sudah berubah arah dan tidak seperti yang sebelumnya. Kini aliran sungai ini mengarah ke kawasan pemukiman warga sehingga ini menyebabkan kawasan pemukiman ini rentan terjadinya bencana banjir susulan jika air sungai ini meluap kembali. Demikian tadi. Ya, Rio, kalau saya lihat aliran banjir bandang yang Anda katakan sudah yang keempat kalinya ini terjadi, itu artinya banyak juga material yang terbawa arus air banjir ya. Kalau banjir bandang kan biasanya membawa material tertentu. Nah, jika demikian saya ingin tanyakan apakah ada akses yang kembali terputus setelah sebelumnya sempat tersambung dan sekarang kembali terputus akibat banjir bandang susulan ini? Ya, Radi dan juga saudara, memang untuk terjangan banjir bandang ini, di terjangan banjir bandang ketiga itu akses jalan warga di Batu Busuk ini terputus. Hmm. Hampir lebih kurang 400 meter itu tergerus oleh derasnya air sungai. Sehingga ini sampai tadi yang saya kembali ke lokasi, itu akses jalannya belum bisa dilalui oleh kendaraan, baik itu kendaraan roda 2. Sehingga untuk penyaluran bantuan, warga ini dilakukan secara estafet di titik terakhir yang bisa dijangkau oleh kendaraan, lalu Oke. dibawa secara mandiri dengan tenaga manusia untuk sampai ke titik yang bisa dijemput oleh warga yang terdampak. Dan untuk warga yang terdampak ini bahkan ada di antaranya yang harus berjalan sejauh lebih kurang 1 kilometer untuk menjemput bantuan di korban banjir ini. Demikian tadi. Baik, Rio, singkat saja. Berarti saya pastikan saat ini ketika banjir bandang yang 4 kali Anda katakan terjadi ini, tidak ada warga sama sekali yang ada di sana dan sekarang sudah semuanya selamat di tempat pengungsian ya, Rio ya? Ya, untuk di daerah Batu Busuk ini memang ketika sore hari itu warga tidak ada lagi yang tinggal di Baik. sana. Mereka banyak yang sudah di pengungsian dan juga ada yang mengontrak di tempat lain. Tapi untuk kejadian yang sore hari ini terjadi, sampai saat ini belum ada laporan resmi dari pihak terkait, terutama BPBD Kota Padang terkait dampak bencana ini. Bencana yang keempat ini apakah ada korban jiwa atau ada warga yang terjebak. Sampai saat ini belum ada laporan resmi dari BPBD Kota Padang. Demikian tadi. Baik, kita nanti perbaharui lagi informasi dari otoritas apakah memang ada, ya mudah-mudahan tidak ada ya, tapi jika memang ada korban nanti akan ada laporan lanjutan dari otoritas. Terima kasih jurnalis Kompas TV Rio Johannes melaporkan langsung dari Kota Padang, Sumatera Barat. Tetaplah berhati-hati, Rio.